A few moments later. Hai, kami dari kelompok 12 dengan saya Final Bruskepu dan teman saya Dela Stoham. Saya PBT Utara Bukit. Di sini kami akan memperlihatkan hasil kerja kelompok kami. Di sini kita akan membuat koneksi PHP ke database MySQL dengan mengaktifkan terlebih dahulu XMPP-nya. Lalu kita klik admin pada MySQL. Di sini kita akan membuat database kuliah di mana berisi 5 tabel, yaitu tabel dosen, RS, garis nilai, tabel mahasiswa, dan tabel matkul. Di sini kita akan masuk ke localhost. Localhost ini adalah tempat penyimpanan data yang akan kita enkripsikan. Baiklah, pada tampilan ini di sini ada tampilan untuk login. Kita coba untuk login dashboard dosen. Di sini kita diminta untuk memasukkan username dan password untuk masuk pada dashboard dosen. Jika sudah mengisi username dan password, lalu klik login untuk melihat tampilan pada dashboard dosen. Pada tampilan ini kita dapat mengklik input data mahasiswa, yaitu di sini kita dapat mengisi data mahasiswa yang baru yang akan kita tambahkan ke database. Pada input data mahasiswa ini kita dapat mengisi NPM, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, serta asal SMA yang dapat kita tambahkan ke database kita. Jika sudah selesai mengisi semua data mahasiswa, kita dapat simpan. Maka di sini ada data yang sudah berhasil disimpan dan dienkripsi. Untuk melihat proses deskripsinya, kita dapat terlebih dahulu merefresh, lalu kita klik tampilan data pada data mahasiswa. Maka akan muncul tampilan data yang sudah kita input. Selanjutnya untuk input data mata kuliah. Di sini kita dapat memasukkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, selanjutnya masukkan SKS. Lalu di bawah ada prasyarat yang ingin kita pilih, lalu kita simpan. Maka data mata kuliah berhasil disimpan. Jika data sudah berhasil disimpan, maka untuk melihat tampilannya kita dapat merefresh, lalu kita klik tampilan data untuk data mata kuliah. Maka akan muncul data baru yang sudah kita input tadi. Selanjutnya untuk input data dosen. Di sini kita memasukkan NIDN yang ada pada dosen, lalu nama dosen, lalu masukkan juga alamat serta nomor telepon. Lalu klik simpan, maka data dosen berhasil disimpan. Untuk melihat data dosen yang sudah kita input tadi, kita juga sama seperti tadi, kita refresh, lalu kita klik tampilan data pada data dosen, maka akan muncul data dosen baru yang sudah kita input. Selanjutnya untuk input data KRS,
kita hanya diminta untuk memilih NPM yang sudah kita input melalui data mahasiswa. Lalu kode mata kuliah yang kita input melalui data mata kuliah. Masukkan tahun ajaran beserta semester. Lalu simpan, maka data KRS berhasil disimpan. Untuk melihat data KRS yang sudah disimpan, kita kembali ke dashboard dosen, lalu kita dapat refresh, klik tampilan data pada data KRS nilai. Maka data yang sudah kita input tadi akan dimasukkan ke dalam data KRS nilai. Selanjutnya adalah untuk input data KRS nilai. Pada input data KRS nilai, kita dapat masukkan tahun ajaran, semester, NPM, nilai sikap, nilai UTS, nilai UAS, serta nilai tugas. Dan pada kode mata kuliah, kita hanya dapat memilih kode mata kuliah serta nama mata kuliah. Jika sudah mengisi lalu klik simpan, maka data nilai KRS berhasil disimpan dengan enkripsi. Jika sudah berhasil disimpan, untuk melihat data yang sudah kita input tadi, kita kembali ke dashboard dosen, lalu klik tampilan data pada data nilai KRS. Maka akan muncul data yang sudah kita input. Kita juga dapat mengedit semester data KRS nilai dengan mengisi aksi, mengubah lalu mengupdate. Dan pada form ini kita juga dapat mengupdate semua semester yang akan kita ubah. Lalu klik refresh untuk melihat tampilan dari KRS nilai yang sudah kita update. Ini adalah tampilan dari data KRS semester yang sudah kita edit lalu kita update. Selanjutnya saya akan menampilkan tampilan dari masing-masing form input. Yang pertama adalah tampilan dari data mahasiswa, dan data dari mahasiswa ini adalah proses deskripsinya. Lalu yang kedua adalah tampilan dari data mata kuliah. Sekarang kita masuki form login mahasiswa sama dengan form login dosen. Kita masukkan username dan passwordnya. Setelah kita login, kita akan melihat tampilan dashboardnya seperti pada gambar. Yaitu kita klik data mahasiswa. Di situ akan langsung tertera tampilan data yang sebelumnya sudah diinput dari database. Setelah itu kita masuk ke data mata kuliah,
Sama seperti data mahasiswa, ini adalah beberapa data mata kuliah yang sudah diinputkan sebelumnya dari database. Nah, sekarang kita masuk ke RS, kita isikan dengan NPM dan semesternya, lalu kita klik tampilkan data. Untuk menampilkan datanya kita refresh terlebih dahulu agar tampil. Ini dia tampilannya setelah kita refresh. Sekarang kita masuk ke data dosen. Nah, data dosen juga sama seperti data mahasiswa yang telah diinputkan melalui database. Nah, sekarang kita masuk ke KRS mahasiswa. Kita masukkan NPM mahasiswa. Kita klik tampilkan data. Setelah itu kita refresh kembali untuk menampilkan hasilnya. Ini adalah hasil KRS yang dipilih oleh NPM tersebut. Di sini kita masuk pada KHS, sama seperti KRS kita masukkan NPM mahasiswa, kita tampilkan KHS, maka langsung seluruh KHS hasil nilai akan tampil pada tampilan tersebut seperti pada video. Sekarang kita masuk kepada database. Nah, di sini sudah tampil data-data yang sebelumnya ada di dashboard dan sudah terenkripsi di database. Semuanya sudah terenkripsi, baik itu KRS, data mahasiswa, semuanya sudah terenkripsi dengan benar. Cukup sekian hasil dari penjelasan kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.